Selamat datang di special edition di mana kita akan membicarakan tentang satu tema aja gitu ya Son. Benar. Kali ini apa temanya? Kali ini kita akan membahas tentang tempat terlarang untuk dimasuki di Indonesia aja. Waduh, tempat terlarang apa itu Son kira-kira itu? Mungkin ada ruangan-ruangan khusus kali ya mungkin ya. Kamar Prabowo udah pasti nggak boleh dimasukin dong. Pasti nggak bener kan? Nggak boleh dimasukin kan? Nggak boleh, Kamar Prabowo boleh. nggak Pasti boleh jalan dong. depannya udah ditutup gitu sih ya. Udah Iya ditutup. kan? Ini tempat-tempat seperti itu nih, bukan? Bukan sih. Ternyata di Indonesia itu ada tempat yang nggak boleh datengin. Bukan cuma karena serem ya, tapi karena beneran bisa ngebayang nyawa. Waduh, bahaya ini. Berarti Gen-Z yang suka traveling nih harus nonton ini Son berarti. Nonton ini. Supaya terhindar dari tempat-tempat terlarang. Yes, ya kan? sampai salah kamar ya. Benar, walaupun kalau yang red flag ya biasanya ya malah didatengin gitu. Habis dikasih tahu tuh opsi ada di tangan Anda gitu ya. Pilihan ada di tangan Anda, kita hanya membawakan ceritanya saja. Nah ini jadi kita ngomongin kok kalau tempat-tempat ini lu masukin, entah lu bisa kena denda, ya kan, ditangkap, bahkan hilang di hutan juga sih. Ini pasti tempat ini tidak ada di Kalimantan berarti yang kita bawain kali ini ya. Soalnya karena kan hilang di hutan tadi katanya. Kenapa? Kan udah habis hutannya. Gak apa-apa, ini jokes-jokes untuk apa mengangkat awareness dari Gen Z nih untuk melindungi hutan dong gitu ya, dan millennials juga. Dan yang paling gilanya sih, sebagian besar orang Indonesia nggak pernah tahu tempat-tempat ini ada. Waduh. Padahal ada yang cuma beberapa jam doang dari kota besar. Loh. Tempat apakah itu? Yes. Mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di special edition terbaru dari Di Atas 12. Yang pertama ini ada Pulau Sempu, Son. Jadi banyak orang yang mikir kalau pulau ini tuh adalah pulau wisata. Padahal sebenarnya ini tuh cagar alam yang udah dilindungi dari tahun 1928, Son. Jadi sebenarnya akses publik itu dilarang, Son, di Pulau Sempu ini. Yang boleh masuk itu cuma peneliti yang megang izin resmi doang. Soalnya pulau ini tuh punya banyak spesies langka. Mulai dari elang Jawa, macan tutul, cewek baik-baik, Lumayan langka sih emang. Lumayan. Sampai tanaman-tanaman hutan yang fragile banget, gampang rusak gitu. Tempat yang paling sering viral di sini itu bernama Segara Anakan. Tempat itu sebenarnya bukan buat wisata. Karena untuk mencapai danau itu harus nerobos hutan gitu, Son. Dan kalau kita ngelakuin itu, habitat bisa rusak gitu loh. Makanya, Son, sejak tahun 2017, pulau ini tuh udah benar-benar ditutup, Son, buat wisata umum. Jadi kalau misalkan lo lihat foto orang lagi berenang di Segara Anakan, itu sebenarnya udah masuk zona red flag gitu, Son. Oh gitu. Iya, udah melanggar itu. Tapi mungkin yang berenang itu spesies langka tadi. Oh, yang baik-baik Cewek. maksudnya. Cewek baik-baik gak akan ke situ dong. Iyalah, tahu aturan harus. Dong. Menaati aturan gitu. Tapi emang tempatnya bagus sih. Soalnya Segara Anakan itu tuh kayak air asin yang masuk lewat celah tebing gitu. Jadi ya kayak bagus banget gitu. Makanya mungkin gatel kali orang main ke situ kali ya. Iya. Baru tahu sih, keren sih itu ya. Keren. Kalau Emang Indonesia emang indah. Cuman ya begitulah. Kalau tempat udah jadi cagar alam, sebaiknya jangan dimasuki lah gitu. Ya kan, nanti takutnya merusak sehingga ya nanti anak-anak kita udah nggak pernah akan lihat lagi tuh, nggak akan pernah lihat lagi tempat yang indah-indah gitu loh. Paham nggak? Tapi kan kalau ditutup juga nggak akan pernah lihat. Ya bisa jadi dibuka kan suatu. Lah iya kan bisa jadi dibuka. Iya. Kan diteliti dulu. Iya diteliti. Iya. Mungkin tetap tempat wisata gitu ya. Mungkin dikasih track yang jelas gitu, terus ada yang jagain. Iya, suatu saat bisa aja. Bisa juga kan. Suatu saat bisa kasih aja. pembatas gitu. Jadi orang ada tracknya sendiri buat ngikutin aja. Jadi nggak bisa nyentuh alam-alamnya gitu. Iya. Bisa juga tetap keren kan. Mungkin sekarang ditutup karena ini kan tenaga security-nya mungkin kurang atau apa. Loh nanti kalau udah ada robot kan bisa aja. Iya, dibuka lagi. Nggak pernah tahu kemungkinan. Bisa. Nah, jadi kita ikuti aja aturan dari negara gitu ya. Kalau misalnya untuk melindungi alam, ya kita lindungi dulu lah. Bener. Gitu. Sama misalnya ntar tiba-tiba pemerintah, banyak impor robot gitu. Ya mungkin gak usah dikomplain-komplain. Gak usah Siapa tahu buat ngejaga ini kan. Kecuali bentuknya anjing gitu masuk. Bisa juga. Mungkin kita agak mempertanyakan tuh bentuknya anjing. Iyalah. Bener. Kan? Yang selanjutnya Syed, ada Gunung Anak Krakatau. Ini salah satu tempat paling berbahaya yang ada di list ini Syed. Oh gitu ya? Yes. Krakatau Steel tadi apa? Anak perusahaan anak ininya apa? Ya, anak Krakatau. gunungnya, anak kan? gunungnya. Ya.
Jadi banyak orang yang nggak sadar sih ya, kalau ternyata gunung ini itu tumbuh terus ya. Jadi dia itu tumbuh sekitar 5-7 meter per tahunnya. Dan aktivitas vulkaniknya itu sangat aktif jatuhnya. Bahkan radius 2 km dari kawah itu ya ditutup total. Karena ya ada resiko lontaran batu pijar, terus ada gas panas, dan yang paling serem sih ya, longsoran dari tubuh gunung. Itu ngeri banget sih longsoran gunung sih. Gunung, wah gila sih. Ngeri banget. Sempat ada juga kejadiannya sih. Jadi ini kejadian besar di tahun 2018. Sebagian lerengnya itu runtuh ke laut dan langsung memicu tsunami yang menewaskan ratusan orang di pesisir Selat Sunda. Ngeri banget ya. Jadi ngerinya itu karena dia itu nggak ada gempa, nggak ada peringatan. Jadi murni dari aktivitas gunungnya aja. Tiba-tiba aja terjadi gitu ya. Aja. Makanya anak Krakatau itu ya bukan tempat wisata gitu. Bahkan kapal nelayan pun biasa tetap jaga jarak mereka itu. Kapal nelayan loh yang gitu di ya? mana tahu. Oh, kok ada orang berani-beraninya malah datang ke situ berwisata gitu ya? Iya. Jadi anak Krakatau itu muncul pertama kali di tahun 1927 ya. Itu sebenarnya sisa dari letusan Krakatau di tahun 1883. Oh iya. Ya, itu sempat jadi apa ya? Bencana terbesar. Salah satu ya kan? bencana terbesar tuh. Bencana terbesar dalam sejarah manusia itu. Krakatau itu dulu. Krakatau tahun 1800-an tuh ya. Super volcano kayak sebutannya ya. Super vulkanik ya. Super, iya itulah. Jadi bahaya sekali gitu ya, soalnya maksudnya gunung ini masih sangat berbahaya dan aktif sampai sekarang gitu ya. Gitu. Jadi tolonglah cari gunung yang lain gitu ya. Kalau misalnya mau naik gunung gitu. Lebih mending yang naik 2 kali turun sekali itu mungkin masih lebih mending ya. Oh iya, kan? Semeru ya. Semeru mungkin masih lebih mending tuh. Mending. Atau kalau mau masih baru pemula Cisadon aja dulu ya, trail run di situ ya soalnya sama Dokter Tirta tuh berdua. Ya kan? Iya. Tapi sepatunya murah-murah aja lah. Iya. Saya. Tapi soalnya harus Vibram yang pasti. Yang selanjutnya ada tempat yang sangat terkenal sekali nih Sony. Apa tuh? Yaitu Kawah Ijen. Jadi sebenarnya daya tariknya Kawah Ijen ini yang paling utama itu ada di Blue Fire-nya Son. Ya kan orang pada pengen datang sini buat ngeliat Blue Fire. Tapi yang mereka nggak sadar, tempat ini tuh bisa berbahaya banget ternyata Son. Yang pertama nih, di sana ada danau asam terbesar di dunia yang pH-nya itu sekitar 0,3 sampai 0,4 Son coba. Wah, kena kulit selesai. Wah. Itu bahkan lebih asam dari air aki mobil itu Son. Ya kan? Terus habis itu Son, wilayah Kawah Ijen itu suka mengeluarkan gas sulfur yang kalau ke bawah angin itu bisa bikin lo sesak napas, pusing, mual sampai pingsan bahkan. Jadi orang yang punya penyakit asma, jantung, hipertensi atau anak kecil itu sebenarnya dilarang Son buat naik ke atas itu. Seperti yang kita tahu kan, pekerjaan paling berbahaya di dunia itu adalah ngambil batu dari Kawah Ijen kan masuk tuh. Iya, kita salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia tuh ya kan. Salah satunya ya orang yang ngambil batu dari Kawah Ijen. Iya. Soalnya kan treknya kan hancur banget kan. Treknya hancur banget dan gasnya itu yang paling bahaya, gasnya. Dan mereka cuma pakai kain doang. Mereka cuma pakai kain doang. Yang dibasahin kalau nggak salah. Iya, kain yang dibasahin kalau nggak salah, iya benar. Sama kan kalau kain dibasahin tuh pas demo dong, gimana sih Anda sama odol di sini. Sama odol di sini tuh. Tapi itu penting kan biar supaya ketutup kainnya. Iya kali ya. Iya. Kayak dihukum CIA dong kalau tiduran berarti aja. Dihukum CIA yang dituang pakai air itu. Pendaki-pendaki itu pas kita kasih CIA turun gitu. Kan atas. Jadi pendaki-pendaki ini maksudnya yang bawa-bawa ini kalau dihukum CIA diintegrasi pasti nggak bocor ya, water nama hukumannya. Benar. Jadi itu aja jadi salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia gitu loh. Ya kan? Karena dia bolak-balik naik turun gunung kan buat bawain batunya itu. Gue lupa belerang atau apa tuh batunya tuh. Iya benar belerang. Kayaknya belerang. Dari kawah gunungnya tuh dibawa turun, naik turun. 80 kilo nggak salah ya beratnya. Makanya pendakian sekarang itu lebih ketat Son. Jadi banyak tur-tur yang mewajibkan surat keterangan sehat dan juga pendampingan dari pemandu yang udah profesional gitu kan. Soalnya kalau naik gunung kan ya kita digendong juga bisa ke atas. Bisa. Iya kan? Bisa. Ada kan servisnya, tapi gue nggak tahu di Kawah Ijen ini ada apa nggak. Ada atau enggak gue nggak tahu. Di Indonesia ada lah. Gue tahu yang ngangkut barangnya doang. Ada kok yang digendong, saya ingat gue. Digendong ada. Dibawa kayak gitu, pakai bambu gitu apa gitu. Kayak ada deh. Gue pernah lihat kok di TikTok. Enggak, gue pernah lihat di TikTok. Gue pernah lihat di Indo ada kalau nggak salah. Ada ya di Indo ya. Tapi kita nggak tahu di Kawah Ijen ini ada apa enggak ya. Iya. Jadi ternyata yang dicari-cari sama orang-orang, which is Blue Fire, itu terjadi karena gas sulfur keluar dari celah dan terbakar pada suhu lebih dari 360 derajat Celcius Son. Dan di dunia ini cuma ada 2 tempat Son yang punya fenomena ini. Salah satunya ya Kawah Ijen ini. Gitu. Kayak orang banyak yang pengen ke sana kan gitu. Jadi sangat berbahaya sekali karena ya treknya tuh susah, terus habis itu ya sulfurnya itu luar biasa
bahaya ya kan. Jadi sangat sangat berbahaya sekali tempat ini untuk jadi tempat wisata gitu. Janganlah itu ya, jangan. Sebaiknya jangan, masih banyak lah keindahan-keindahan alam yang lain lain. gitu ya. Walaupun sebenarnya ya kalau kita punya surat keterangan sehat, kalau kita tuh nggak asma, nggak jantung, nggak hipertensi, aman-aman aja sih sebenarnya. Mungkin boleh kalian naik ke sana. Tapi Walaupun tetap ada tetap resikonya. resiko ya kan. Tetap ada Takutnya resikonya. datang pakai surat sehat kan pulangnya nggak sehat. Nah, yang selanjutnya sih ada Pulau Gili Motang di NTT. Walaupun ukuran pulau ini termasuk kecil ya, pulau ini punya peran yang penting banget ternyata, yaitu adalah untuk habitat anoa. Oh iya. Jadi dilindungi berarti harus di tempat ini ya. Dilindungi. Anoa kayaknya langka deh. Iya, dia itu kayak hewan purba yang bentuknya itu kerbau mini. Populasi dari anoa ini diperkirakan tinggal kurang dari 2.500 ekor. Wah, dikit banget ya. Dikit. Dan pulau ini tuh salah satu zona pentingnya. Karena itulah pulau ini ditetapkan sebagai cagar alam dan ditutup buat wisata. Soalnya ya gangguan sekecil apapun itu bisa bikin anoa ini stres, atau bahkan dia itu jadi pindah area gitu. Dan itu bahaya banget buat kelangsungan populasinya dia. Agak sensitif ya berarti anoa ini ya. Sensitif. Stres dikit pindah rumah dia sih, ya kan. Hmm. Yang bikin menarik lagi, Chat, Gili Motang ini salah satu habitat anoa terkecil di dunia. Jadi ya bisa dibilang tempatnya itu sekarang spesial banget buat anoa ini udah. Apalagi anoa ini ternyata punya karakter yang ganas ya sebenarnya. Galak dia itu. Oh galak ya? Jadi beneran bisa nyeruduk kayak kerbau gitu dia. Makanya bukan hewan-hewan buat tempat wisata lah yang bisa dielus-elus gitu, nggak bisa Oh dia. iya. Seruduk banteng. Iya itu mah kucing kali ya kalau buat dilus-lus ya. Iya. Tapi gue sempat nyari-nyari juga gitu ya, kayak kan orang-orang tuh kan kayak untuk menyayang binatang tuh pasti ngelus kan. Gue penasaran gitu. Sebenarnya yang emang seneng dielus tuh binatang apa sih gitu loh. Kan kayak burung kan kadang lu elus juga gitu. Iya kan? Iya. Iya kan? Kesannya kayak manusia tuh menyayangi hewan tuh dengan cara mengelus gitu. Padahal gue yakin nggak semua hewan tuh senang dielus, paham nggak? Oke, ini ya kayak Kucing kan udah jelas senang dielus, kucing. tapi ada beberapa part yang dia nggak suka nggak sih? Ada kan? Ada perutnya biasanya harusnya. Perutnya dia nggak suka Karena ya? rawan ya. Iya kayak gitu-gitu ada beberapa Sama tempat. buntutnya sih harusnya sih. Benar. Kuda misalnya gitu kan suka iya. dielus-elus begini. Apakah dia seneng gitu maksudnya dielus gitu loh? Harusnya. Burung misalnya gitu. Iya. Apakah dia seneng dielus gitu loh? Iya kan? Tunggu pakai apa? Tunggu hewannya bisa dipasangin chip mungkin kita baru tahu itu ya. Harusnya udah ada sih penelitiannya sih. Harusnya udah ada sih ya. penelitiannya ya. Gua rasa kayak burung kayak nggak senang sih dielus sih. Oh gitu. Gua rasa sih nggak senang sih burung dielus. Tapi ya mungkin dari gua ngomong secara general ya beberapa binatang ya. Kalau lu pelihara dari kecil, terus lu itu yang lu perlakuin kayaknya seneng sih. Walaupun dari segi karakteristiknya misalnya dia nggak suka sebenarnya atau apa. Tapi kalau lu pelihara dari benar-benar umur yang kecil banget. Oh tidak dong. Enggak dong. Maksudnya jadi nyaman aja malu gitu. Oh iya bisa. Tapi dia nggak seneng lah. Kan senang itu kan secara biologis kan. Senang itu karena biologis, bukan karena kebiasaan kan disentuh gitu misalnya kan. Iya. Kalau kayak dielus itu udah pasti dia seneng tuh. Secara biologis maksud gua gitu loh, bukan karena kebiasaan apa. Ya kebiasaan bisa aja dia cuman kompromi doang sama lu kan. Lu nggak tahu. Iya sih. Iya kan? Iya. Ya udah dah, gue toleransi aja dah sama lu dah gitu kan. Ya bisa juga. Tapi kalau kucing biasanya agak riskan kalau perutnya. Tapi bukan nggak mau ya, banyak juga yang emang udah trust sama pemiliknya mau dielus perutnya gitu. Kalau kayak anjing misalnya gitu seneng gak ya dielus palanya gitu? Gue nggak tahu sih. Harusnya seneng sih. Karena kalau kucing ada tanda biologiknya gitu. Dia bunyi kan. Pering kan. Iya. Iya itu dong. kalau dia demen kayak gitu ya. Itu biologically proven gitu loh maksudnya. Udah jelas ada tanda biologisnya kalau dia tuh suka gitu loh. Ibaratnya kayak ya kalau ente disenggol cewek cantik lah ada yang berdiri gitu maksudnya kan. Ya kan? Ya berdiri, ente berdiri maksudnya berdiri kakinya. Iya. Ngapain lu? Iya, Gitu ya? maksudnya gitu. Bukan muhrim. Hati-hati dong jalannya gitu maksudnya. Gitu. Iya, berdiri untuk menegur maksudnya. Iya Itu maksudnya. gitu. Mendingan kita lanjut ke yang selanjutnya aja ya, Son, ya. Oke. Yang selanjutnya gue pengen bahas tentang pulau yang bernama Pulau Buru, Son. Jadi Pulau Buru ini ternyata punya dua sisi. Sisi satu tuh tentang alamnya yang sangat indah ya kan. Tapi sisi kedua itu adalah dia punya sejarah yang gelap, Son. Punya sejarah gelap. Punya sejarah yang gelap dia. Jadi ceritanya pada era Orba, pulau ini tuh pernah jadi tempat pembuangan tahanan politik, Son. Waduh. Diperkirakan lebih dari 10.000 orang itu pernah dibuang ke sini. Makanya Son, ada beberapa zona yang sampai sekarang aksesnya itu masih dibatasi, Son. Harusnya namanya Pulau Diburu ini ya, bukan buru ya. Jadi beberapa zona yang aksesnya dibatasi itu ditutup dengan alasan yang pertama faktor keamanan. Terus ada juga zona-zona yang dianggap sakral atau ya bagian dari jejak sejarah sehingga ya ditutupin gitu. Tapi di sisi lain, Son, Pulau Buru ini punya hutan tropis luas dan banyak satwa endemik di dalamnya, Son. Jadi selain sejarah yang besar,
pulau ini juga punya nilai ekologis yang besar, Son. Jadi bahkan pulau ini itu punya satwa endemik yang gak ada di tempat lainnya di dunia, Son. Satunya bisa jadi ya. Cuman di pulau ini doang. Gila. Jadi pulau ini itu jadi habitat dari burung yang bernama buru trus dan buru pita, Son. Oh, makanya nama pulaunya Buru ya, Pulau Buru. Mungkin Enggak burung dong, ini ya kali hewan ini dinamai karena nama pulaunya buru duluan. Gimana sih? Aduh. Karena namanya pulaunya buru ya hewan ini dinamai depannya buru. Iya, cuman ada di Pulau Buru dong tuh, buru trus sama buru pita. Jadi tempat ini sebenarnya ya beberapa aksesnya dibatasi karena ya punya nilai yang luar biasa nih. Iya. Takutnya kalau banyak wisatawan yang sering kesini mungkin rusak kali ya. Jadi beberapa tempat akhirnya dibatasi aksesnya gitu. Mungkin udah tahu ya tempat ini terbatas, jadi ya kayak buangnya ke situ ya. Iya, jadi kayak tempat jin buang anak ya itu ya. Iya, mungkin terpencil dan juga ya itu pernah jadi Tempat itu. tempat untuk membuang tahanan politik itu. Apa mungkin jangan-jangan di dalam situ ada rahasia-rahasia yang ditutup bisa jangan-jangan. Oh iya, kalau nggak Makanya kok bisa aksesnya dibatasi, kepikiran kan? tempatnya itu gitu loh. Nah, Pada sesuatu jangan-jangan nih. Jadi konspirasi masuknya ini. nah, Ya selanjutnya sih ada Pulau Kimam namanya. Itu terletak di Papua Selatan. Pulau ini pokoknya jauh banget dari mana-mana dah. Akses terbatas, transportnya juga jarang, sama cuacanya pun sering ekstrim dia. Yang bikin pulau ini terlarang sebenarnya adalah aturan adat suku Yei yang tinggal di sana. Banyak wilayah yang dianggap sakral di sana dan gak boleh dimasukin orang luar tanpa izin khusus. Dan juga beberapa area itu dilindungi juga sih, konservasi lah. Terus juga kehidupan di sini masih sangat tradisional sih. Mulai dari cara berburu, cara nangkap ikan, sampai ritualnya juga. Jadi belum tentu pakai jala apa segala macam, mungkin belum tentu ya di sini ya. dan sampai iPhone 17 masuk ke dalam sini gitu Kok ya, Son bisa? ya. Nah, nanti kan ngerusak tradisionalitas dari pulau ini. Oh Iya dong. iya. Nah terus juga mereka punya festival adat tahunan sih, bernama Festival Ndambu, yang isinya itu kayak tarian perang, ritual panen, sama budaya lokal yang kental banget. Tapi ya balik lagi ya, karena dilarang, jarang banget ada orang luar yang nonton langsung. Jadi tempat ini tuh dilarang sama suku Yei ini gitu ya. Sama suku Yei. Nggak boleh masuk gitu ya sama mereka gitu karena ya. adatnya itu. Oh, oke. Berarti bukan oleh hukum ataupun oleh pemerintah gitu ya. Bukan. Tapi oleh suku ya. Tapi pemerintah juga mungkin support juga ya kalau untuk melestarikan adat apa segala macam ya. Nah, tergantung ada uangnya apa enggak. Oh! Ya kan? Bayarnya pakai panen mungkin bisa juga sih. Oh, nggak terima itu. Bayarnya pakai panai baru terima. Kan Papua ya. Panennya emas tiba-tiba. Oh iya, bukan panen itu namanya. Itu mah apa, nambang itu, bukan panen ini. Panen Mas Antam, wah diambil. Iya. Tapi gue baru tahu, ngomong Mas Antam nih, gue baru tahu kan dulu sempat viral beritanya kalau emasnya ada yang palsu gitu kan. Ternyata enggak loh, Seth. Jadi emasnya itu sebenarnya asli, tapi dari media aja gitu. Mas yang palsu gitu ya. Yang jual. Bukan. Jadi emasnya asli. Senyum terus. beda. Selalu baik gitu ya, mas-masnya yang palsu ya. Beda. Bukan ya. Jadi emasnya itu sebenarnya emang asli, tapi sumbernya Seth yang nggak jelas, sertifikatnya yang nggak jelas sebenarnya. Oh, tapi kita sangat suka dengan mas dari Antam gitu ya, Son, ya. Pastinya. Sangat suka itu. Itu mas yang bagus itu. Yes. Ya kan? Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya ya. Ada pulau yang namanya Pulau Miangas ini, Son. Yang letaknya tuh di atas Sulawesi, dekat-dekat ke Filipina situlah. Letaknya itu bener-bener paling ujung utaranya Indonesia gitu, Son. Yang bikin Pulau Miangas ini masuk ke daftar ini, itu adalah aturan adatnya mereka yang namanya EHA. Jadi EHA itu adalah larangan mengambil sumber daya tertentu di area tertentu dan waktu tertentu, Son. Tentunya larangan seperti ini berlaku untuk penangkapan ikan di zona laut tertentu, Son. Supaya ekosistemnya tetap seimbang gitu loh. Gokil ya, kepikiran ya sampai situ ya. Iyalah, harus pikiran lah. Kalau misalkan aturan EHA ini dilanggar, si pelanggarnya ini bisa kena denda adat atau sanksi sosial, Son, sama orang-orang sekitar. Makanya nih ada beberapa zona di pulau ini yang benar-benar nggak boleh dimasukin sembarangan gitu. Karena mereka sangat memprotek pulaunya tersebut gitu dari kerusakan habitat yang tentunya tidak diinginkan oleh seluruh penduduk dan rakyat Indonesia dong harusnya. Iya dong. Ya kan, kita harus menjaga dong. Itu kan wilayah kita juga gitu ya. Iya. Jadi saking utaranya Miangas ini, Son. Katanya Miangas itu salah satu titik pertama di Indonesia yang disinari matahari, Son, katanya, Son. Buset. Ya kan? Iya. Karena bener-bener dekat banget sama Filipina tuh. Bener-bener paling atasnya Indonesia kayaknya deh. Lebih Pulau dekat ke Filipina juga mungkin ya daripada ke Kayaknya, Jawa gitu. kayaknya lebih dekat ke misalkan. Filipina. Kayak Iya. kita kan waktu itu kan pernah bahas tentang suku Bajau ya. Bajau. Itu kan perdebatan juga tuh. Filipina apa Indonesia nih, aslinya nih suku Bajau nih. Iya. Tapi kalau dicari-cari Filipina jawabannya.
Filipina ya. Iya, ternyata kita waktu itu udah, wah itu aslinya Indonesia tuh Sulawesi bla bla bla. Ya mungkin ya, mungkin ya. Tapi kalau dicari lebih lanjut, ya Filipina jawabannya gitu. Jawabannya Filipina emang deket sih ya. Karena emang deket banget tuh. Iya kan? Cuma kayak gitu apa ya? Udah sejauh itu pemerintah juga sulit kali ya buat nyampe ke sananya, ya kan? Misalnya Iya, buat ngatur-ngatur apa, mungkin. makanya mungkin ya diserahin aja lah ke adat misalkan. Ke Iya, suku-sukunya. iya, gua rasa ada sih gitu-gitu sih. Di mana ya udahlah biar adat aja yang ngejalanin gitu kan. Banyak sih kayaknya deh kayak gitu-gitu di sini Mas Ian. Penasaran Jadi sih. nggak semuanya diambil sama pemerintah ya, mungkin Iya. karena belum ada duitnya kali ya, mungkin sekali kali ya. Saya penasaran sih kayak di ujung paling ujung utara sono kayak udah dapat KTP belum ya kayak gitu ya? Udah kedaftar belum ya orang-orangnya? Kayaknya sih kalau orang suku harusnya belum punya KTP ya harusnya ya. Belum punya ya biasanya. Karena buat apa juga punya KTP? Maksudnya kalau suku yang terisolir gitu, yang tinggalnya bareng kelompok mereka doang gitu, mungkin belum punya KTP kali ya mungkin ya. Kecuali kalau dia sering ke kota bolak-balik atau apa, ya itu butuh KTP kan. Lebih dekat ke Filipina sih. Iya. Mungkin KTP Filipina yang lebih dipengen kali. Iya, kalau nggak repot kan, misalnya mau ke Filipina nih, set kan dekat banget tuh. Tapi nggak bisa, nggak punya paspor, nggak punya apa. Walaupun nggak mungkin milih Filipina daripada Indonesia ya. Nggak mustahil. mungkin. Ya kan. Mungkin. Filipina kan memang de facto di bawah Indonesia Mas Ian. Jadi pasti memilih Indonesia dong Mas Ian. Iya. Hidup Macan Asia. Oke, yang terakhir Siat, ini adalah Pulau Rondo namanya. Yaitu pulau yang letaknya di area Aceh. Jadi di sini itu hidup berbagai burung laut dan ekosistem bawah laut yang masih perawan. Jadi karena itulah pulau itu ditutup buat pariwisata dan cuma bisa dimasukin sama orang yang punya izin khusus. Biasanya ya peneliti. Tapi nggak bisa dipungkiri Siat, laut di sekitar Pulau Rondo ini katanya sebening kaca. Emang Indonesia punya banyak laut yang bagus-bagus ya emang. Gak cuma Bali lagi gitu ya. Itu dia. Udah keruh gitu mungkin ya lama-lama. Nah, belum keruh sih. Jalanannya keruh tapi. Iyalah macet mulu. Tapi ya justru karena nggak ada manusianya, makanya masih terjaga itu area situ. Jadi saking jarangnya dikunjungin manusia, bisa dibilang ekosistemnya itu hampir 100% natural sih. Wah, Hampir 100% natural. seru tapi berbahaya itu pasti. Kenapa tuh? Banyak ular apa segala di sana, iyalah. Benar. Makanya ini dilarang karena dia itu sebagai zona konservasi sih. Ya kan, dijaga. Manusia jangan ada yang masuk sama sekali deh. Ntar takutnya ngerusak habitat atau apa gitu ya. Iya. Benar. Lagian pulau kecil juga sih, pasti sumber dayanya nggak begitu ada yang banyak bisa diambil lah mungkin. Jadi ya udah konservasi aja. Iya. Uang kecil. Iya, tapi kan indah maksudnya tempatnya kan. Iya. Benar juga sih. Iya. Ah. Maksudnya udahlah ngerengeknya berhenti di Labuan Bajo aja, jangan ada pulau Bajo, jangan ada pulau baru lagi gitu ya Sonya. Jangan deh gitu. Iya. Pulau kecil juga kan. Maksudnya ngeroknya bisa segede Saya apa? setuju ini harus ditutup itu. Tutup aja lah. Iyalah, konservasi untuk nature dan untuk dompet saya. Oke. Oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton ya dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah kira-kira kalian suka apa enggak dengan pembahasan seperti ini ya, karena kita butuh feedback juga gitu ya Sonya. Betul. Dan kita pasti akan baca satu persatu, oke? Nah, mungkin juga kalian bisa komen, Bang, gua penduduk sini, Bang. Nah, wah, bisa juga tuh. Boleh jadi tour guide kita nanti ya. Iya. Kalau kita ke sana misalnya bener. suatu hari nanti. Kasih juga review-reviewnya kayak apa gitu. Bener. Langsung. Kalau Traveloka, Agoda atau siapapun masuk ya, udah siap berangkat ke sana. Oke? Yes. Walaupun konservasi tuh. Enggak, tapi masih enggak ada. Kan harus menghormati aturan. Atau Iyalah. kita diurusin izinnya juga bisa. Bisa. Ya kan? Boleh Bisa, itu bisa, ya bisa, kan. Tergantung ya aturannya ada yang dilanggar atau tidak ya. Kalau ada yang dilanggar nggak usah lah. Nggak usah dulu lah. Nggak usah dulu aja. Nggak usah dulu. Jangan Iya janganlah ya kan. Di jangan. GTA aja kalau ngelanggar aturan gitu ya Son ya. Itu dia. Gitu. Oke kalau gitu terima kasih banyak buat semuanya udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah karena itu ada respect first. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Yes. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.